another shout. Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang luar biasa dan sorak-sorai. We have some amazing pastors here with us. Ya, kita di sini ada juga bersama para pendeta-pendeta yang lain. Pastor Bill Carson, Pastor Bill Carson, Pastor Jason Avanzini, Pastor Jason Avancini, Pastor Deidre. Pastor Deidra. So many great people here. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di sini. We have Pastor Jessica with us. Juga Pastor Jessica. We're grateful for what God is doing around the world. Ya, kami mengucap syukur terhadap apa yang sudah Tuhan kerjakan di seluruh dunia. But I want to celebrate one thing before I preach. Ya, tapi saya ingin rayakan satu hal sebelum saya berkhotbah, saudara. Last night, Kemarin malam, saudara, we're at the Holy Stadium in Semarang, kita ada di Semarang di Holy Stadium and miracles took place. dan mujizat banyak terjadi di sana. So many. Ada sangat banyak. Pastor Jason prayed for a man Pastor Jason mendoakan seseorang pria that had a tumor, yang ada tumor and he began to, it was on the neck. dan tumornya benjolannya itu ada di leher, saudara. And all of a sudden, Dan secara tiba-tiba the tumor kept getting smaller, tumornya itu semakin mengecil, saudara. and it eventually disappeared. Dan secara tiba-tiba itu hilang, saudara. Hallelujah! Haleluya. Miracles are coming to your church. Mujizat itu datang kepada gereja-gereja saudara. Miracles, signs, and wonders Yes, mujizat, tanda dan keajaiban. for the glory of God. Itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. There was one man that me and Pastor Jessica prayed for. Ya, ada seorang pria yang ketemu dengan Pastor Jessica untuk didoakan. His one eye, Satu matanya, you couldn't see a pupil. saudara nggak bisa lihat ada pupilnya, saudara. It was just white. Jadi cuma putih aja. By the time we were done praying, Tetapi saat kami selesai berbicara, he closed his eyes like this, dia tutup matanya seperti ini, and he opened it. kemudian dia buka. And you could start to see the pupil. Saudara bisa melihat ada pupilnya, saudara. And it got darker and darker. Dan semakin gelap itu terjadi. And he began to see for first time in a long time. Dan dia mulai bisa melihat, saudara, pertama kali sejak lama sekali dia nggak bisa melihat. We serve a God. Kita ini melayani Tuhan. We serve a Jesus Kita melayani Yesus that opens blind yang eyes. bisa membuka mata yang buta. Pastor Bill Pastor Bill prayed for someone that was deaf in both ears. mendoakan seseorang yang tuli kiri kanan, saudara, telinganya. And he had a headband Dan on. dia kasih ada tulisan di kertas di kepalanya ditaruh. And it said he was deaf. Dikatakan begini, aku ini tuli. Bill prayed for his ears, Kemudian didoakan oleh Pastor Bill and he began to hear. dan dia mulai mendengar, saudara. Pastor Bill took the headband Kemudian Pastor Bill ambil itu tali yang di atas kepalanya. that said deaf, Dikatakan and he tuli. threw it away Ya, dikatakan itu tuh, saudara, tuli itu, dan kemudian disingkirkan, dilemparkan itu, saudara. because he was deaf, Karena dia tuli, and now he hears. sebelumnya dia tuli, sekarang dia sudah bisa mendengar. Hallelujah! Haleluya. Lift your hands. Semuanya angkat tangan, saudara. Miracles are coming to your church. Mujizat akan datang kepada gereja The saudara. anointing is coming to your church. Urapan itu datang kepada gereja saudara. The power of God is coming Dan to your church. kuasa Tuhan itu turun atas gereja saudara. God is doing a new thing. Tuhan itu sedang mengerjakan perkara yang baru. We declare that your church, Yes, kami nyatakan gerejamu, your ministry pelayananmu will never be the same. tidak akan jadi sama lagi. God's doing something special. Karena Tuhan mengerjakan sesuatu yang spesial. Give Jesus a loud shout of praise. Berikan sorak-sorai bagi Yesus kita. Haleluya. What I love about Jesus, Dan yang saya senang tentang Yesus adalah ini, saudara. he is not dead. Dia nggak mati, saudara. He is not dead. Dia nggak mati, saudara. He is alive. Dia hidup. My Jesus is not dead, Yesusku tidak mati. but he is alive and alive forevermore. Dia hidup dan hidup untuk selama-lamanya. And we are alive in him. Dan hidup kita ada di dalam dia. Hallelujah. Haleluya. Now stay standing for the reading of the word. Saudara, kita akan berdiri sebentar lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan dengar dulu ayat pembacaan ayat firman Tuhan.
I tell my church, I pastor a wonderful church in Los Angeles, Ya. California. Saudara, saya ini mengembalakan satu gereja yang luar biasa di Los Angeles, California. We do crusades all over the world and missions work. Kami ini mengerjakan KKR di seluruh dunia. Before coming to Indonesia, Dan sebelum kami datang ke Indonesia, we were in India kami itu pergi ke India sebelumnya, saudara. ministering to lepers in leper villages. Dan kami melayani kepada orang-orang yang menderita sakit kusta dan juga di desa penyakit orang yang punya sakit kusta. Watching God move among the lepers. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bergerak di antara orang-orang yang menderita sakit kusta itu. But we really believe with all our heart Tetapi kami sangat percaya dengan segenap hati kami there's a great revival coming to bahwa Indonesia. ada kebangunan rohani yang besar terjadi datang ke Indonesia. I want to be a part of it. Dan saya mau ambil bagian dalam hal itu, saudara. I believe Indonesia shall be saved. Saya percaya Indonesia diselamatkan. I believe Asia shall be saved. Saya percaya Asia juga diselamatkan. I believe this revival will sweep across the islands of Saya Indonesia percaya kebangunan rohani akan melanda seluruh pulau-pulau di Indonesia. and go into Malaysia, Dan bahkan sampai ke Malaysia, Singapore, Singapura, Thailand, Thailand, China. China, It will go all over Asia. dan akan melanda seluruh Asia. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I tell my church all the time, Ya, saya katakan kepada jemaat saya sering kali, saudara, setiap kali. I don't preach a sermon. Saya nggak khotbahkan sebuah khotbah. Nothing wrong with a sermon. Nah, tidak ada salahnya dengan khotbah loh, saudara. It's where you get like 3 points in a poem. Ya, biasanya kalau kita khotbahkan 2 poin, 3 poin gitu, saudara ya. It's something that you create. Sesuatu yang bisa kita ciptakan, kita bikin. I want a word from God. Tapi saya ingin bekerja untuk Tuhan. I seek God for a word. Oh, saya mau dengar firman perkataan Tuhan. Saya cari Tuhan supaya Tuhan berikan firman-Nya. And I ask God to breathe on that word. Dan Tuhan menggembuskan nafas atas firman-Nya. I ask God for a revelation. Saya minta kepada Tuhan pewahyuannya. And on Saturday, Dan di hari Sabtu, saudara, God gave me a word for whatever we were going to do Monday morning. ya Tuhan sudah memberikan kepada saya firman-Nya untuk apa yang kita kerjakan di hari Senin pagi. I couldn't shake it. Yes, saya akan siarkan. It was in my spirit so strong. Ya, saudara, akan ada dalam roh saya ini sangat kuat sekali. It's like a fire burning in my bones. Seperti rasanya ada api yang membakar sampai tulang saya. Jeremiah said it was like a fire shut up in my bones. Saya sampai merasakan ada api Tuhan, ada sampai di tulang saya. If you have your Bible, turn to 1 Samuel chapter Kalau 15. saudara bawa Alkitab, kita buka bersama-sama di 1 Samuel pasal yang ke-15. Starting at verse 35. Kita mulai buka di ayat yang ke-35. And then we'll go into the next chapter. Kemudian kita buka ke pasal yang berikutnya. I'll read it in English. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris. And then Dan kemudian the amazing Pastor Stella will translate it. Pastor Stella akan menerjemahkannya atau membacakannya dalam versi bahasa Indonesia. It says, and Samuel went no more to see Saul until the day of his death. Nevertheless, Samuel mourned for Saul. And the Lord regretted that he made Saul king over Israel. The next verse Pasal yang berikutnya di 1 Samuel 16 ayat is yang 1 Samuel 16, verse 1. It says, now the Lord said to Samuel, how long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I provided myself a king among his sons. Ya, saya bacakan kembali saudara di 1 Samuel 15 ayat yang ke-35. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Ayat yang berikutnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Lift your hands. Angkat tangan saudara. I pray you leave here different than the way you came Ya, in. saya berdoa supaya engkau meninggalkan tempat ini berbeda dengan cara saat engkau datang ke tempat ini. A fresh anointing today. Ada urapan yang segar disediakan.
I pray for a harvest of Aku souls. berdoa supaya ada tuaian jiwa-jiwa. The destiny of Jesus to be released in your life. Dan destiny dari Yesus dilepaskan atas hidup saudara. The power of God. Kuasa Tuhan. The anointing of Jesus. Urapan dari Yesus. It's not by might, Itu bukan karena gagah perkasa. nor by power, Juga bukan dengan kekuatan kita. but by His Spirit. Tetapi oleh rohnya. A fresh anointing Ada urapan yang segar. in Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Come on, let's give Jesus a shout of Berikan praise. tepuk tangan pujian bagi Yesus. Hey! Haleluya. Hey, Hey. you could be seated. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. I like when you preach back. Ya, Saudara, saya senang. I love this crew right here too. Saya senang juga dengan tim musiknya di tempat ini. I like when you preach back. Jadi saya senang saat saya khotbah, saudara itu juga khotbah balik, saudara. If I say something good, I like an amen. Jadi maksudnya gini, kalau saya katakan sesuatu yang baik, saudara balas dengan kata amin. If I say something really good, I like a hallelujah. Tapi kalau saya katakan sesuatu yang sangat baik, saudara balasnya dengan kata haleluya. I like when pastors preach back. Saya senang saudara kalau Pak Pendeta-pendeta juga khotbah balik kepada saya. Let me tell you, if you're not passionate about this, Nah, saudara, kalau saudara nggak punya passion tentang hal ini, if you're not passionate about the word, kalau saudara nggak punya passion kepada firman-Nya, if you're not passionate for souls, kalau saudara nggak punya passion untuk jiwa-jiwa, your church will not be. maka gereja saudara nggak akan oke. You have to be the most passionate. Saudara harus menjadi orang yang paling saudara bersemangat. When I'm at my church, Pada saat saya ada di gereja saya, when worship starts, pada saat pujian itu mulai, when praise starts, pada saat puji-pujian itu mulai saudara, I'll just start jumping, I'll start shouting. saya mulai lompat-lompat, saya mulai sorak-sorai. I'm not going to let anybody outpraise me at my church. Saudara, saya nggak akan diizinkan orang lain itu memuji lebih daripada saya di gereja saya. Hallelujah. Haleluya. Come on, you got to be passionate about Jesus. Mari saudara-saudara harus punya passion yang lebih mengenai Yesus. If you're not passionate, Kalau saudara nggak punya passion, don't expect your church to be. maka jangan berharap jemaat saudara juga punya passion atau semangat. Hallelujah. Haleluya. I believe God's going to send a great harvest of souls. Saya percaya Tuhan akan kirimkan tuaian jiwa-jiwa. Last night, Hari Minggu kemarin, actually in the morning, we saw Muslims ya, saved. saya melihat ada orang-orang mulai bertobat, saudara. The greatest miracle is the miracle of salvation. Ya, mujizat terbesar adalah mujizat keselamatan, Going from darkness to light, di mana berpindah dari kegelapan menuju terang yang ajaib, destruction to glory. di mana berpindah dari kerusakan masuk kepada kemuliaan. Is there anybody here today Dan jika ada seseorang di sini hari ini that's grateful for your salvation? yang sangat bersyukur atas keselamatan yang saudara terima, Is there anybody grateful adakah orang di tempat ini yang berterima kasih that He found you? karena Tuhan sudah temukan saudara? Is there anybody grateful Adakah orang yang berterima kasih di sini that He pulled you from the miry clay di mana Tuhan sudah menarik saudara dari lumpur dosa and set your feet upon the rock of salvation? dan membuat saudara berdiri di atas batu keselamatan? Hey! Hey! I'm grateful for my salvation. Saya berterima kasih atas keselamatan yang saya terima. I haven't always been a pastor. Saya sudah menjadi pendeta atau menjadi gembala When I was very young, pada saat saya sangat muda, my teenage years, tapi pada masa remaja saya, I began to drink very heavily, nah pada masa remaja saya sebelum menjadi pendeta, saudara, saya mulai minum minuman keras, began to do drugs. mulai terlibat dengan narkoba. One day I got into a fight. Suatu hari, saudara, saya berkelahi dengan seseorang. The man I was fighting pulled out a gun. Nah, orang di mana lawan saya berkelahi ini, dia diambil senjata, pistol. He put the pistol to my head Dia taruh pistol, dia todongkan di kepala saya di sini. and he shot me point blank in my head. Dan dia benar-benar langsung saja, saudara, menembakkan pistol itu tepat kepada kepala saya. The blood began to come out Saudara, darah mulai muncul keluar, saudara. like a water fountain. Ya, seperti muncrat gitu, saudara ya, seperti air terjun. The ambulance came. Kemudian ambulan itu datang, saudara. The paramedics put me in the back of the ambulance. Kemudian petugas paramedik bawa saya taruh di tempat ambulan. One of the paramedics workers said Salah this. satu pekerja paramedisnya berkata seperti ini. He said, "Son, Dikatakan, nak,
You're going to die. Kamu ini akan mati loh. You're not going to make it to the hospital alive. Kamu nggak akan berhasil sampai ke rumah sakit dengan keadaan hidup. He said, before you die, Dikatakan sebelum kamu mati, I want to ask you a question. aku ingin tanya satu pertanyaan untuk kamu. He said, do you know Jesus Christ as your Lord and Savior? Dia tanya, tahu nggak kamu Yesus Kristus menjadi juru selamatmu? I didn't know Jesus that way. Waktu itu saya nggak kenal Yesus, saudara. But something tugged at my heart. Tapi ada sesuatu yang bergetar dalam hati saya. And in the back of an ambulance, Dan di tempat di ambulan itu, saudara, I said, Jesus, saya berkata, Yesus, I give my life to you. aku berikan hidupku kepadamu. Give my life to you. Aku berikan hidupku kepadamu. I woke up a week later in the hospital. Kemudian saudara, saya bangun 1 minggu berikutnya di rumah sakit. They said I would never talk. Dikatakan oleh dokter bahwa saya setelah itu nggak akan bisa ngomong lagi. I would never walk. Saya juga nggak akan bisa jalan lagi. But the same Jesus that saved me Tapi Yesus yang sama yang sudah menyelamatkan saya kemarin itu, healed my body. yang sudah menyembuhkan tubuh saya, And I can shout. dan saya bisa bersorak-sorai, I can jump. saya bisa lompat, I can run. saya bisa lari, I can dance. saya bisa menari. How many are grateful for your salvation? Berapa banyak saudara yang bisa bersyukur untuk keselamatan saudara? How many are grateful that Jesus saved you? Berapa banyak yang mau bersyukur bahwa Yesus sudah selamatkan saudara? Hallelujah! Haleluya, Hallelujah! haleluya. In this passage of scripture, Nah, di ayat yang kita baca ini, saudara, we see the prophet Samuel, kita melihat Nabi Samuel, great prophet of God. Nabi besar, And we see him. dan kita melihat dia, God has rejected King Saul. bahwa Tuhan itu sudah menolak Raja Saul. And the Bible says the prophet Samuel will see the king Saul no more. Dan setelah itu firman Tuhan mencatat, saudara, bahwa sejak itu Nabi Samuel tidak pernah berjumpa lagi dengan Saul. I want to tie a few things together. Saya ingin ikatkan beberapa hal itu menjadi satu ikatan, saudara. I want to sew and weave the threads of these scriptures together. Saya ingin kayak ini, saudara, kayak menjahit, saudara, menarik benang di dalam setiap ayat-ayat ini menjadi satu kesatuan. I think you have to understand the background. Ya, saya percaya saudara sudah memahami background kisah ini. The context is important. Konteks itu sangat penting. The prophet Samuel Nah, Nabi Samuel ini in 1 Samuel chapter 8, di 1 Samuel pasal yang 8, the people started to say, orang-orang itu mulai ngomong seperti ini. "You're too old. Kamu terlalu tua. You're too old. Kamu terlalu tua. We want a king. Kami mau raja. You're too old. Kamu terlalu tua. We want a king. Kami mau raja. We want to be like the world. Kami mau seperti kayak orang-orang di dunia. We want to be like other nations. Kami kepingin jadi seperti bangsa yang lain. We want a king. Kami mau seorang raja. We're tired of this prophetic stuff. Kami sudah bosan dengan hal-hal profetik. We're tired of dreams and visions. Kami sudah bosan dengan mimpi dan penglihatan. We're tired of this old prophet Samuel. Kami sudah bosan dengan Nabi Samuel yang sudah tua ini. We want a king. Kami mau raja. I'm here to tell you, Nah, saya mau katakan kepada saudara, we are not of the world. kita ini bukan dari dunia. We live in the world, Memang kita ini hidup di dunia, but we are set apart. tapi kita itu dipisahkan oleh Tuhan. God Tuhan wants to unlock. Tuhan itu mau kita membuka kunci. God wants to release Tuhan mau ingin membuka kunci, ingin melepaskan a prophetic anointing on some people today. urapan profetik untuk beberapa orang di tempat ini hari ini. We need God to raise up Karena kita ingin supaya kita bangkit here in Indonesia bagi di Indonesia. the fivefold ministry: 5 jawatan pelayanan. apostles, Rasul, prophets, nabi, evangelists, evangelis, teachers. pengajar atau guru. We need God to raise up Kita ingin dibangkitkan oleh Tuhan. the fivefold ministry. Kita ingin Tuhan membangkitkan 5 jawatan pelayanan. And I know people could be hurt from prophets from time to time. Sehingga Tuhan itu hanya bisa orang-orang bisa mendengar segala sesuatu dari seorang nabi. But just because you got hurt Tetapi hanya
karena sudah mendengar, doesn't mean it's not important. bukan berarti itu tidak penting, saudara ya. We need a prophetic word in this hour. Kita itu butuh perkataan-perkataan profetik di masa sekarang ini. We need men and women of God Kita butuh laki-laki maupun perempuan that go into their prayer closet yang bisa masuk ke dalam ruang doanya. and say, I'm not leaving here Dan dia bisa berkata, aku nggak mau tinggal till I di get a tempat word ini from God. sampai aku bisa mendapatkan firman-Mu atau perkataan. We need men and women Kita butuh laki-laki maupun that will perempuan seek the Lord yang mau mencari Tuhan and come back dan kembali into their churches, kepada gerejanya, into their ministries, kepada pelayanannya, and say, thus saith the Lord. dan bisa berkata, beginilah firman Tuhan. This is what the Lord says. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. God is raising up in this church Tuhan sedang membangkitkan bagi gereja-gereja di tempat ini, among you di antara saudara semua, prophets nabi-nabinya that will go into the prayer closet, yang mau masuk ke dalam ruang doanya, seek Jesus, mencari Yesus, and come back with a word from heaven. dan kembali dengan mendapatkan perkataan dari surgawi. We don't need self-help messages. Kita nggak butuh yang namanya pembawa pesan untuk menolong diri kita sendiri. We need a word from heaven. Kita butuh perkataan dari surga. Hallelujah. Amin. I don't need 12 steps. Saya nggak butuh yang namanya ya langkah 12 gitu. I need one step towards Jesus. Tetapi yang kita butuhkan satu langkah aja menuju Yesus. We need preachers. Kita butuh pengkhotbah. We need prophets. Kita butuh nabinya. We need men and women of God Kita butuh hamba-hambanya laki-laki maupun perempuan that have the fire of God, yang memiliki apinya Tuhan, that touch the throne room of heaven. yang bisa menyentuh ruang tata Kudus di surga. We need worship leaders. Kita juga butuh worship leader. We need musicians Kita butuh para pemain musik that are a weapon in the hand of God. di mana itu menjadi senjata di tangannya Tuhan. Hallelujah. Haleluya. What I loved about the worship team here, Nah, apa yang saya senang dengan tim worship di sini? this wasn't a job. Karena apa? Ini bukan dianggap sebagai sebuah pekerjaan. This wasn't a performance. Ini juga bukan dianggap sebagai performance atau penampilan. It was God Tetapi ini karena Tuhan. grabbing them. Dan Tuhan, kita merengkuhnya. I felt the joy of the Lord. Saya merasakan sukacitanya Tuhan. I felt freedom in Jesus. Saya merasakan ada kemerdekaan di dalam Yesus. The power of God. Kuasa Tuhan. We need men and women that will go and seek Jesus. Kita butuh laki-laki dan perempuan di tempat ini yang pergi mau mencari Yesus. Men and women with fresh oil. Laki-laki dan perempuan yang memiliki urapan minyak yang segar. Samuel was rejected by the people. Samuel ditolak oleh orang-orang, saudara. Rejection. Penolakan. Rejected. Ditolak. Rejection. Penolakan. The people said, we want a king. Orang-orang mulai berkata, kami membutuhkan seorang raja. He did nothing wrong. Dia nggak lakukan sesuatu yang salah. He was just old. Tapi hanya karena apa, saudara? Sudah tua. We want a king. Kami mau seorang raja. We want to be like everybody else. Oh, kami mau seperti yang lainnya. A lot of people don't know this. Ya, seperti orang yang nggak ngerti hal ini, saudara. In 1 Samuel chapter 8, Di 1 Samuel pasal yang ke-8, in verse 3, we're not going to go di there. ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Samuel had 2 sons. Samuel itu punya 2 anak. They were corrupt. Mereka korup, saudara. A lot of people don't know that. Banyak orang nggak ngerti hal ini. The people of Israel rejected him, Saudara, bangsa Israel menolak Samuel. and his 2 sons rejected his way. Dan 2 anaknya menolak cara hidup Samuel atau jalan hidup Samuel. They rejected his way. Mereka menolak jalannya. The people rejected him. Orang-orang bangsanya menolak Samuel. His 2 sons rejected him. 2 anaknya sendiri menolak jalan They Samuel. rejected his way. Dan mereka menolak jalan yang diambil oleh Samuel. If you've been pastoring for a little bit of time, Kalau saudara sudah menjadi gembala atau pendeta selama kurang lebih beberapa waktu if lamanya. you've been a leader in the kingdom of God for a little bit of time, Kalau saudara sudah menjadi pemimpin di dalam gereja dalam waktu beberapa lama, you have felt rejection. saudara bisa merasakan yang namanya penolakan.
whether it's from the people you serve, entah dari orang-orang yang saudara bantu layani, whether it's from your family, atau mungkin dari keluarga saudara sendiri. they don't like your way. Mereka nggak suka caranya saudara. They don't like that you serve Jesus. Mereka nggak suka saudara melayani Yesus. They don't like that you preach Jesus. Mereka nggak suka saudara berkhotbah tentang Maybe your Yesus. children have chosen a different path. Atau mungkin anak-anak saudara memilih jalan yang berbeda. I'm weaving and tying some things together Dan kemudian saudara sedang merendahkan sesuatu. so you can really understand the passage. Supaya saudara bisa menangkap dengan utuh pesan firman Tuhan ini. Rejection number 1. Penolakan yang pertama, The people rejected him. orang-orang menolak. Rejection number 2. Penolakan nomor 2, His children chose a different path. anak-anaknya memilih jalan yang berbeda. They rejected him. Mereka menolak Samuel. So he sees a young man named Saul. Jadi kemudian Saul melihat seorang anak muda namanya Saul. The Bible says he has a little flask, a little jar of oil. Kemudian firman Tuhan mencatat bahwa Samuel itu punya sedikit minyak di tabung yang kecil. And he anoints him to be king. Dan dia mengurapi Saul untuk menjadi raja. I got another chance. Nah, aku punya kesempatan lain. Samuel can pour into this king. Samuel itu bisa menjadi bisa dicurahkan kepada raja ini. He begins to invest in King Saul. Dia mulai menginvestasikan kepada Raja Saul ini. He advises him. Dia mulai menasehati Saul. He pours into him. Dia curahkan kepada dia, saudara. He just keeps pouring. Jadi Samuel itu terus mencurahkan kepada Saul. I'm gonna get this one right. Oh, aku mau buat ini benar-benar bisa tepat. I messed it up with my kids, Aku sudah kacau dengan anak-anak. but I can get this one right. Tapi aku mau yang ini benar-benar bisa jadi. I'm gonna pour into this king. Aku mau curahkan semuanya untuk raja ini. Then in the scripture I read, Dan di ayat yang saya baca, saudara, God Tuhan rejected Saul. menolak Saul. Samuel rejected by the people. Saudara, ingat Samuel ditolak oleh umatnya. His children rejected him. Anak-anaknya juga menolak Samuel. And then the work he did, Dan kemudian pekerjaan yang dia kerjakan, he anointed the king. dia yang mengurapi raja itu. He invested in the king. Dia menginvestasikan hidupnya untuk raja ini. He poured into the king. Dia curahkan semuanya untuk raja ini. And God Dan Tuhan rejected the king. menolak raja itu. God says, I regretted ever making him king. Dikatakan Tuhan berkata, aku menyesal menjadikan Saul itu raja. So rejection from the people, Jadi saudara ingat, ini penolakan dari bangsanya, rejection from his children, penolakan dari anak-anaknya, and the work he did. dan juga pekerjaan yang sudah dia kerjakan. God rejected the king. Tuhan menolak raja itu. And Samuel is mourning. Dan Samuel berduka cita atas hal itu. He's crying. Dia menangis, He's mourning dia berduka cita because he's never going to see Saul karena again. dia nggak akan berjumpa dengan Saul lagi. Imagine he's thinking of all the rejection that happened. Saya akan mengatakan semua penolakan yang akan terjadi ini. And God says to him, Tapi Tuhan mengatakannya. God says to him, Tuhan yang mengatakannya. I got a word for you. Saya punya firman perkataan kepada saudara. God says to him, Tuhan katakan, lakukan itu. how long Berapa lama? are you going to mourn Saul? Berapa lama lagi engkau akan meratapi Saul? How long Berapa lama lagi are you going to mourn Saul? engkau akan meratapi Saul? I got a question for you. Saya punya pertanyaan bagi saudara. How long are you going to mourn Berapa banyak saudara akan meratapi the last person that disappointed you? orang terakhir yang sudah mengecewakan saudara? How long are you going to mourn that last season? Berapa lama saudara masih meratapi musim yang lalu, saudara? How long are you going to mourn what happened last year? Berapa banyak saudara yang masih meratapi apa yang sedang terjadi di tahun lalu? How long are you going to hold on to it? Berapa banyak saudara masih memegang tentang hal itu? 1 week, 1 minggu, 2 weeks, 2 minggu, 3 weeks, 3 minggu, a month, 1 bulan, a year? 1 tahun? How long? Berapa lama lagi? God's asking the question, how long? Tuhan tanya pertanyaan ini bagi saudara, berapa lama? He said, Samuel, how long are you going to mourn Saul? Dikatakan Tuhan berkata, Saul, kau berapa lama lagi engkau meratapi Saul? Because I got something for you to do.
Karena aku punya sesuatu yang harus kamu kerjakan. I got a boy in a field. Aku ada seorang anak muda di padang. He's a shepherd boy right now. Dia itu saat ini penggembala domba. I'm holding him back. Aku akan menahannya. He killed a lion. Dia sudah membunuh singa. He killed a bear. Dia sudah membunuh beruang. My hand is all over him. Tanganku ada selalu atas dia. We're waiting on you, Samuel. Kami ini lagi nunggu kamu loh, Samuel. How long you gonna mourn? Berapa lama kamu akan terus meratapi? How long you gonna mourn? Berapa lama lagi kamu meratapi? We're waiting on you. Kami ini nunggu kamu. Time is holding still. Waktu itu akan berdiri. How long? Berapa lama? Berapa lama? I got a boy in the field. Aku ada anak laki-laki di He will padang. be the next king. Dia yang akan menjadi raja And I'm berikutnya. gonna be with him. Dan aku akan menyertai dia. And I'm gonna strengthen him. Aku akan menguatkan dia. And out of his lineage Dan di antara semua utusiannya will come the Son of God. akan ada menjadi anak Allah. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Yes. I know there's some people here today that are mourning Saya tahu ada beberapa di antara saudara yang datang tempat ini hari ini sedang berduka cita the last season. untuk masa musim yang kemarin. God is holding back Tuhan sedang menahan a shepherd boy that you're supposed to anoint. seorang gembala, anak gembala yang harusnya diurapi ini. God has an assignment for you. Tuhan punya tugas bagi saudara. I know it didn't work out last time, Saya tahu mungkin gak berhasil waktu yang kemarin, but it's going to be different this time. tetapi akan berbeda kali ini. Amin. It's going to be different. Akan berbeda kali ini. It's going to be different. Akan berbeda kali ini. We got to keep fighting the good fight of faith. Yes, kita harus terus melakukan perjuangan-perjuangan iman yang baik. We don't give up. Kita nggak menyerah. We don't quit. Kita nggak berhenti. We don't throw in the towel. Kita nggak mau ambil lempar handuk untuk menyerah. How long Berapa lama lagi? are you going to mourn? Berapa lama lagi engkau berduka cita? I got something for you to do. Karena aku punya sesuatu untuk kau kerjakan, kata Tuhan. How long Berapa lama lagi? are you going to mourn the last season? Karena berapa lama lagi engkau berduka cita untuk musim yang That kemarin? season is over. Karena musim itu sudah berlalu. That season is over. Musim itu sudah selesai. God's got something new for Karena you. Tuhan punya sesuatu yang baru bagimu. God's got something great for you. Tuhan punya sesuatu yang besar bagimu. God's got something powerful for your church. Punya sesuatu yang luar biasa bagimu, gereja Tuhan. God's got a shepherd boy in the field. Tuhan sudah punya menyimpan seorang anak gembala yang masih muda di padang. There's youth that God wants to use you to impact. Ada anak youth yang kita mau katakan mereka akan memberi There's dampak. children that God wants you to invest in. Ada anak-anak di mana engkau harus berinvestasi bagi mereka. Revival is coming. Karena kebangunan rohani sedang datang. But I don't want you to miss it Tetapi aku nggak ingin kau kehilangan. because you're mourning the last season. Karena kau sudah berduka cita karena masa yang kemarin. Samuel. Samuel. How long you gonna mourn Saul? Berapa lama kau berduka cita atas Saul? I'm getting ready to send you to Bethlehem. Nah, aku ingin kau bersiap-siap untuk pergi ke Bethlehem. I got a king waiting in the field. Aku punya seorang raja yang menunggu di padang itu. It's gonna be different this time. Dan ini waktunya akan berbeda kali ini. I got a word for you. Aku punya perkataan untuk engkau. If it didn't work out in the last season, Ya, setiap kali kau bekerja di musim yang kemarin, God says this season is going to be different. kalau pada musim yang kemarin gak berhasil, Tuhan berkata akan berbeda di musim ini. God's not just going to work it out. Tuhan gak akan hanya sekedar mengerjakannya, He's going to bless everything. tetapi dia akan memberkati semuanya. He's going to anoint everything. Dia akan mengurapi semuanya. Sometimes you got to fight through some Yes, things. kadangkala kita harus bertempur melawan sesuatu, melalui sesuatu dulu. Sometimes you got to learn to fight the good fight of faith. Yes, kadangkala kita harus belajar bagaimana mengalami yang namanya pertempuran iman yang baik. Sometimes you got to realize Dan kadangkala kita juga harus bisa menyadari that God is doing a new thing. bahwa Tuhan sedang mengerjakan perkara yang baru. The old season is over Karena masa musim yang lama sudah selesai. and the new season is coming. Dan musim yang baru sedang datang. But if you keep mourning the past, Tapi kalau engkau terus meratapi di masa lalu terus, you will miss what God has for you right engkau now. akan kelewatan
kelihatan dari apa yang sudah Tuhan punya untuk engkau di musim yang baru ini. And let me tell you, Dan saya mau katakan kepada saudara, God has some great things. Tuhan punya perkara yang besar. You got to receive this. Saudara harus terima ini. God's got some great things. Minta kepada Tuhan perkara yang besar. There's an anointing going to happen today Karena ada urapan yang datang terjadi for bigger vision. untuk bagi visi yang lebih besar. Bigger vision. Visi yang lebih besar. It's not just a king I'm holding back. Jadi ini bukan hanya sekedar raja yang sedang aku tahan saat It's a lineage I'm waiting on. tetapi ada jalur yang sedang aku tunggu, yaitu There's something bigger. seluruhnya. Ada sesuatu yang lebih Something baik. bigger. Ada sesuatu yang lebih besar. Greater vision. Ada visi yang lebih besar. Bigger vision. Ada visi yang lebih besar. Bigger harvest. Tuayan yang lebih besar. Greater harvest. Tuayan yang lebih besar. The power of God. Kuasa Tuhan. God is moving. Tuhan sedang bergerak. I know you've been rejected in the past. Aku tahu kau sudah ditolak di masa lalumu. You may say, Pastor Brian, I've been rejected quite a bit. Mungkin saudara berkata, Pastor Brian, aku tuh sudah ditolak dalam waktu cukup lama. Samuel rejected by the people. Samuel, ingat ini, dia ditolak oleh bangsa Israel. His children chose a different path. Anak-anaknya memilih jalan yang berbeda. And when he poured into Saul, Dan dia sudah mencurahkan segala sesuatu untuk Saul. God rejected him. Tapi Tuhan menolak Saul. God rejected Saul. Tuhan menolak Saul. And he said, how long Dikatakan, berapa lama? you going to mourn Saul? Berapa lama lagi engkau akan berduka cita karena Saul? Then he says, go, Dan dikatakan, pergilah. fill your horn with oil. Penuhilah tandukmu dengan minyak. Go, Pergilah. fill your horn with oil. Isilah tabung tandukmu dengan minyak. Get up, Bangkitlah. fill your horn with oil. Penuhi tabungmu dengan minyak. If you want a fresh anointing today, Kalau engkau saudara ingin if you want to fill your horn with fresh oil, kalau engkau ingin tandukmu itu dipenuhi dengan minyak, I want you to jump to your feet right now. saya ingin saudara bangkit berdiri melompat di atas kakimu. Hallelujah! Haleluya. Hallelujah! Haleluya. Your horn is going to be filled with fresh oil Saudara, today. tabung tandukmu itu akan dipenuhi dengan api, dengan minyak yang segar. You got a new assignment for 2024. Saudara akan melakukan tugas untuk tahun 2024 ini. God is going to use you more powerfully in Tuhan 2024. akan pakai engkau lebih luar biasa dibandingkan tahun There's a sebelumnya. fresh anointing coming on you. Karena ada urapan yang segar turun atasmu. But you got to stop mourning yesterday. Yes, mungkin Tuhan sudah kau sudah berduka cita. It's a new day. Tetapi hari ini hari yang baru. It's a new day. Hari ini hari yang baru. Go. Kau pergilah. Fill your horn with oil. Penuhilah tabung tandukmu dengan minyak. I'm sending you to Bethlehem. Karena aku mengutus engkau ke Bethlehem. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. What we want to do, Dan apa yang kita mau kerjakan saat ini? stay standing. Tetap berdiri. We want to pray with every pastor and leader Kita akan berdoa untuk setiap gembala sidang dan para pemimpin di tempat ini. that your horn Supaya tabung tanduk engkau is filled with oil, dipenuhi dengan minyaknya. fresh oil. Minyak yang baru. I want to impart something to you Saya today. ingin mengimpartasikan sesuatu bagi saudara hari Some ini. fresh oil for this new year. Minyak yang baru yang segar bagi I don't know saudara. about you. Saya nggak kenal saudara, I'm believing for some big things in tetapi 2024. saya percaya ada perkara besar untuk tahun 2024 ini. I'm believing for revival for Indonesia. Saya percaya akan ada kebangunan rohani bagi Indonesia. I'm believing Indonesia shall be saved. Saya percaya bahwa Indonesia akan diselamatkan bagi kemuliaan I'm Allah. believing Muslims will be saved. Saya percaya orang yang berdosa akan diselamatkan. I believe the power of God is going to heal the Saya sick. percaya Tuhan akan menyembuhkan orang yang sakit. More miracles, Ada banyak more mujizat. signs, Ada tanda-tanda. more wonders. Ada keajaiban. The power of God greater than ever before. Kuasa Tuhan yang lebih besar daripada sebelumnya. How long are you going to mourn? Berapa lama lagi engkau akan berduka cita? Get up, Bangunlah. fill your horn with oil. Penuhilah tabung tandukmu dengan Go to minyak. Bethlehem. Pergilah ke There's Bethlehem. a king for you to anoint. Karena ada raja di sana untuk kau urapi. There's a new assignment. Ada tanda baru. There's a new anointing. Ada urapan yang baru.
baru. There's a fresh anointing. Ada urapan yang segar. The power of God. Kuasa Tuhan. The glory of God. Kemuliaan Tuhan. The anointing of Jesus. Urapan dari Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I want Pastor Bill and Pastor Deidre, then Pastor Jason and Pastor Jessica to get up here. Saya undang We'll do two para signs. pastor. And we're going to just come down each row and pray for people. Ya, kita akan mendoakan hamba-hambanya. And we're just going to pray and believe your horn is going to be filled with oil this year. Kita akan berdoa, kita percayai bahwa tabung tanduk kita akan dipenuhi dengan minyak. Fresh oil. Minyak yang baru. Fresh oil. Minyak yang baru. It's interesting, he took a horn to anoint David. Ya, sangat menarik saudara. Dibutuhkan tabung tanduk untuk mengurapi The Daud. Bible says he just used a little flask, a little vial of oil for Saul. Padahal tadi Alkitab mencatat bahwa hanya membutuhkan minyak yang sedikit untuk mengurapi Saul. A horn Tanduk is a symbol of power. itu adalah simbol kekuasaan atau kuasa. I believe the power of God's going to come on you greater. Saya percaya kuasa Tuhan akan turun atas saudara lebih besar daripada sebelumnya. I just want to declare a few things over you. Saya mau nyatakan beberapa perkara Lift your hands untuk saudara. high. Semuanya angkat tangan saudara. I declare Aku nyatakan, you're going to lay your hands on the sick engkau akan tumpangkan tangan atas orang yang sakit and they're going to recover. dan mereka akan sembuh. You're going to lay your hands on demon-possessed people Engkau akan tumpangkan tangan kepada orang yang kerasukan setan and you're going to cast out devils. dan engkau akan mengusir setan. You're going to lay your hands on the blind Engkau akan tumpangkan tangan atas orang yang buta and they're going to see. dan mereka akan melihat. You're going to lay your hands on the deaf. Engkau akan tumpangkan tangan kepada orang yang They're tuli going to hear. dan mereka akan mendengar. The lame will walk. Orang yang lumpuh akan berjalan. Souls will be saved. Jiwa-jiwa akan diselamatkan. Fill your horn with oil. Penuhilah tabung tandukmu dengan Fill your horn with oil. Penuhi tabung tandukmu dengan minyak. I got a new assignment for you. Aku punya tugas yang baru bagimu, kata Tuhan. There's a new thing springing up. Ada perkara yang baru sedang muncul. God's doing a new thing. Tuhan lakukan perkara yang baru. God's doing a new thing. Tuhan lakukan perkara yang baru. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Shouting is the language of victory. Bersorak-sorai adalah bahasa kemenangan. Shouting is the language of victory. Bersorak-sorai adalah bahasa kemenangan. Shouting is the language of victory. Bersorak-sorai adalah bahasa kemenangan. Hey! Yeay. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Ya Rabaya Sadara. I want these two sides Yes, saya ingin dua baris sebelah kiri saya ini, to come down the center row. saudara bisa bisa menuju ke depan sini. Ya. Dua baris yang sebelah kiri saya ini. I want these two sides to come down the Dan center dua row. baris sebelah kanan saya bisa menuju pastor ini. We want to pray for everyone that wants prayer. Yes, kita akan doakan saudara semuanya For yang fresh ingin didoakan, oil. supaya ada urapan In minyak yang Jesus' baru. name. Di dalam nama Yesus. Start coming down. Saudara bisa maju ke depan, silakan. Hallelujah. Silakan maju ke depan. Hallelujah. 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 Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Yes God. Ya Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. 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 Yes God. Nyatakan kuasamu. Hallelujah. Nyatakan